Sekarang kita mari sebelum kita belajar kan kita berdoa dulu. Coba dipimpin doa oleh Nabil. Coba. Minggu yang lalu kita telah mempelajari tentang kisah nabi-nabi. Masih ingatkah Nabi 25? Masih. Coba disebutkan. Suleiman
Ibrahim. Siapa itu Nabi Ibrahim? Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul. Siapakah nama ayah Nabi Ibrahim? Siapakah nama ayah Nabi Ibrahim? Siapa tahu? Bagus kalian ayah dan ibu. Coba dari sebelah sana. Siapa ayah Nabi Ibrahim? Sekarang nama ibu Nabi Ismail siapa tahu? Ya, bagus sekali anak-anak ibu ya. Coba ya, jangan lupa diingat ayah Nabi Ibrahim, Adam. Apa kerjanya Adam? Bagus sekali anak-anak ibu ya. Membuat patung. Sebelah sana apa kerja ayah Nabi Ibrahim? Iya, bagus sekali anak-anak ibu. Coba ya, ditambah lagi nanti belajarnya di rumah supaya lebih bagus lagi. Sekarang kita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi dan rasul. Dia nama ayahnya adalah Adam. Pekerjaan ayahnya adalah membuat patung-patung. Sekarang anak-anak, mari kita melihat tayangan yang ada di gambar ya. Coba anak-anak ibu melihat gambar-gambar kisah para nabi-nabi ya. Coba semuanya ya. Coba lihat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama-sama tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah putra Azar, seorang pembuat patung yang terkenal. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di suatu negeri bernama Babilonia yang sekarang disebut dengan negeri Irak. Saat itu, Babilonia dipimpin oleh seorang raja yang zalim serta kejam. Raja itu mengajak semua rakyatnya untuk menyembah kepada berhala. Selain itu, ia juga memiliki kebiasaan yang buruk, yaitu setiap bayi laki-laki yang terlahir harus dibunuh. Saat itu, istri Azar sedang hamil. Ia pun mulai gelisah jika ternyata anak yang dilahirkan oleh istrinya adalah seorang laki-laki. Dan ternyata kekhawatirannya terbukti bahwa anak yang dilahirkan istrinya adalah seorang bayi laki-laki. Maka Azar segera membawa bayinya dan disembunyikan di sebuah tempat, yaitu di sebuah gua di hutan. Dengan pertolongan Allah, bayi itu dapat bertahan hidup selama tinggal di gua. Ia pun tumbuh menjadi anak remaja yang cerdas, dan bayi itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihissalam sering merenung. Ia memperhatikan kebiasaan masyarakat sekitar yang menyembah berhala, padahal berhala itu adalah buatan mereka sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam pun mencari-cari siapa sebenarnya Tuhan yang pantas disembah. Ketika malam tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam melihat sebuah bintang yang bersinar. Ia berkata, "Inilah Tuhanku." Akan tetapi ketika bintang itu dapat terbenam, ia berkata, "Saya tidak suka kepada yang terbenam." Lalu ketika melihat bulan muncul, ia berkata, "Inilah Tuhanku." Namun setelah bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh, jika Tuhanku tidak memberiku petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang yang tersesat." Kemudian ia melihat matahari terbit. Dia berkata, "Inilah Tuhanku, lebih besar." Namun ketika matahari terbenam, ia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik." Dengan petunjuk Allah, akhirnya Nabi Ibrahim pun menemukan Tuhannya, Tuhan yang patut disembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian suatu hari ketika masyarakat sedang sibuk dengan urusannya masing-masing, tak ada satupun orang yang berada di tempat pemujaan. Nabi Ibrahim alaihissalam masuk dan menghancurkan patung-patung berhala yang ada di dalam tempat itu.
Lalu ia sisihkan satu patung berhala yang paling besar, lalu dikalungkannya kapak di leher berhala itu. Pada hari berikutnya, ketika Raja Namrud dan para pengikutnya hendak mengadakan pemujaan, mereka terkejut melihat berhala-berhala mereka hancur. Mereka telah menduga bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Raja Namrud pun memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam dan bertanya, "Ibrahim, benarkah kamu yang melakukan ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjawab, "Tanyakanlah kepada patung yang masih ada itu. Dialah yang membawa kapaknya." Lalu Raja Namrud menjawab dengan marah, "Mana mungkin ia bisa melakukannya?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab lagi, "Jika engkau tahu bahwa berhala tidak bisa berbuat apa-apa, mengapa engkau menyembahnya?" Saat itulah Nabi Ibrahim alaihissalam mengemukakan pemikirannya yang berisi dakwah tentang penyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Raja Namrud pun semakin marah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Raja Namrud memerintahkan para pengikutnya untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam secara hidup-hidup. Nabi Ibrahim pun berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tubuhnya sudah dibakar, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim. Api itu menjadi dingin dan Nabi Ibrahim selamat dari api tersebut. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang terluka. Atas kejadian ini, akhirnya beberapa orang yang menyaksikan mulai tertarik terhadap dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, anak-anak, demikian tadi kisah singkat tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah anak-anak ibu sudah menonton video, kan? Sudah melihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Ismail. Sekarang anak-anak ibu menjawab pertanyaan. Coba ya. Ini soal yang dibagi ya. Coba anak-anak ibu ya mempelajari dulu ya soalnya. Coba semuanya dipelajari dulu soalnya, lalu diskusikan bersama sama kawannya. Coba sekarang anak-anak ibu mengerjakan tugas ya. Coba dibuat tugasnya ya. Soal yang pertama, yang kedua, ketiga, anak-anak tanya-tanya dulu, musyawarah dulu dengan kawan-kawannya, karena ini kan hasil nantinya akan kita baca ke depannya. Jangan lelah ya waktunya. Nanti Pak dah ngono. Coba kelompok mana dulu yang sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap? Coba kelompok yang pertama yang sudah siap dibaca ke depan hasil diskusinya. Coba yang lain menanggapi ya. Coba didengar baik-baik.
ajaran yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menyimpulkan materi kita hari ini, yaitu mempunyai Nabi Ibrahim mempunyai semangat yang tinggi dalam menegakkan kebenaran. Yang kedua, mempunyai kesabaran dalam menghadapi dan melaksanakan cobaan dari Allah. Kira-kira anak ibu sudah mengerti? Coba diulang, Putri. Apa kesimpulan kita hari ini? Cerita singkat Nabi Ibrahim. Mempunyai semangat yang besar dalam Ya, bagus mencari sekali. kebenaran. Ya. Kesabaran dalam menghadapi cobaan. Nabi Ismail selalu patuh kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, serta patuh kepada orang tua. Menyembelih Ismail. Oh ya. Jadi kesimpulan kita hari ini, dalam pelajaran ini, Nabi Ibrahim penuh semangat dalam mengerjakan, dalam menghadapi cobaan dari Allah. Dan Ismail juga memiliki semangat yang tinggi dalam menegakkan kebenaran. Sekarang sudah dapat kita mempelajarinya semuanya. Anak-anak ibu nanti diulang-ulang di rumah dan dipelajari sebaik-baik mungkin, dan jangan lupa diterapkan dalam kegiatan sehari-hari, contoh dan nilai dari Nabi Ibrahim. Sekarang apa pekerjaan ayah Nabi Ibrahim? Iya, bagus sekali anak-anak ibu ya. Coba kelompok di sini, apa pekerjaan ayah Nabi Ibrahim? Iya, bagus sekali anak-anak ibu ya. Coba sekarang pelajaran kita hari ini cukup di sini saja. Tapi untuk minggu depan kita pelajari tentang sejarah Nabi Musa ya. Coba itu dibuat PR-nya ya. Dibuat cerita bagaimanakah kisah Nabi Musa alaihi salam. Sekarang anak-anak ibu, belajarlah dengan giat dalam menuntut ilmu. Jangan lupa salat 5 waktu, ditambah dengan jangan anak-anak ibu sibuk dengan HP, dengan pekerjaan lain. Coba ya anak-anak ibu rajin membaca, belajarlah dengan tekun, jangan lalai. Karena orang-orang yang lalai itu akan tidak ada mendapat apa-apa. Jadi anak ibu tuntutlah ilmu di waktu kecil, bagai mengukir di atas batu. Kalau menuntut ilmu di waktu besar, seperti kita melukis di atas air.